Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Rivi Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk berbagi tips tentang desain template pada PowerPoint, seperti itu. Eee, Sebelumnya kita buka dulu PowerPoint-nya. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint 2019. Nah, udah kita ketahui bersama ya, bahwasanya pada PowerPoint itu dia juga ada desainnya. Sudah ada di sini, desain-desainnya, dan desain-desain ini bisa kita gunakan untuk membuat bahan presentasi, kayak gitu kan, mempercantik bahan presentasi. Kemudian di bagian sebelah kanannya, ini juga ada pilihan warnanya ya, pilihan warna dari desain yang sudah disediakan tersebut. Nah, pilihan warna ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita mau bikin warna oranye, kayak gitu kan. Nah, orange. Tapi warnanya di sini jadi rada abu-abu ya, tapi di sini namanya orange kayak gitu kan. Atau kalau misalkan, warna apa nih, paper kayak gitu. Nah, seperti itu, kita bisa menggunakan desain dari yang disediakan oleh si PowerPoint tersebut. Atau misalkan kita mau mencari desain, yang sudah tersedia kayak gitu, bisa juga di sini ya, slidesgo.com. Nah, kita bisa mencari desainnya itu di sini. Nanti tinggal kita download, kemudian kemudian kita gunakan seperti itu. Selain itu, kita bisa, membuat desain sendiri kayak gitu, membuat desain sendiri. Caranya gimana? Nah, caranya adalah yang pertama, eee, kalau saya lebih suka, dibikin yang polos putih dulu, seperti ini. Kemudian template. Template. Layout ya, layout-nya itu saya bikin yang blank. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan sudah, kita akan masuk ke format background-nya. Nah, di format background ini kita, bebas mencari warnanya. Background-nya itu mau kita kasih warna apa, kayak gitu kan. Kalau ini kan warnanya putih nih, kita bisa memilih warnanya yang akan kita gunakan. Nah, kalau misalkan di sini ternyata tidak ada warna yang kita inginkan, kita bisa mencari di more colors-nya. Di sini ya, atau di custom, di standar atau di custom-nya, nanti bisa kita pilih-pilih kayak gitu kan. Nah, tapi kalaupun misalkan tidak ada juga kayak gitu kan, warnanya tidak ada yang sesuai nih, gitu kan. Misalkan warnanya tidak ada yang sesuai. Nah, ini, kita bisa mencari warna itu di colorhunt.co di sini. Ini ya. Nah, di sini banyak sekali warna kayak gitu kan. Mau yang vintage, gold, neon, atau warna apa aja kayak gitu. Misalkan saya mau warna mana ya? Ini aja kali ya. Sebentar, ini aja. Misalkan saya mau warna yang ini. Kita ambil dulu warnanya. Ini ya, copy. Kemudian kita pastekan di sini. Oke. Kita taruh warnanya di sini. Ini ya. Kemudian, misalkan background ini kita mau ganti ke warna salah satu di sini, kita bisa langsung yang format background tadi, kemudian kita klik di color, eyedropper, klik ini. Itu. Nah, kemudian nih, kita misalkan mau menambah-nambah sesuatu di sini kayak gitu kan. Kita bisa masuk ke menu, home, kemudian ke shape, kita pilih di sini, misalkan di sini saya pilih lingkaran. Ini ya, lingkaran. Ini kan bentuknya lingkaran nih. Nah, ini bisa kita edit bentuk lingkaran ini ke bentuk yang sesuai kita inginkan, seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik lingkarannya, kemudian kita edit shape. Kemudian edit point. Nah, di sini kan ada poin-poinnya nih. 1, 2, 3, 4. Kita klik saja yang warna hitamnya. Terus kita bentuk dia seperti yang kita inginkan.
Seperti itu. Misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan udah, ini kan warnanya biru nih, kita mau ubah warnanya gitu kan. Kita masuk ke ini tadi, format shape, kemudian warnanya kita ubah. Mau kita bikin misalkan warnanya ini ya. Oke. Kemudian kalau misalkan udah juga, saya ubah aja ya, warnanya saya ubah sebentar. Warnanya saya ubah, saya putar, jadi yang background-nya itu adalah warna yang lebih muda, kemudian yang di sini warna yang lebih tua. Ini ya. Oke. Kemudian kalau misalkan udah, nah ini kan ada garisnya nih, line warna birunya, ya kan? Ketara kayak gitu. Nah, line-nya kita hilangkan. Caranya gimana? Caranya kita ke shape outline. Ini warnanya biru nih. Kita bikin no outline. Seperti ini. Sebentar. Ini ya. Oke. Misalkan kita taruh di sini. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita mau bikin yang lainnya nih, tapi hampir sama. Coba kita copy paste. Ini ya, copy paste. Ini kan warnanya sama nih. Misalkan yang ini mau saya bikin titik-titik atau garis-garis. Caranya gimana? Caranya ke pattern fill. Nah, di sini banyak pilihan nih. Banyak pilihan. Mau yang garis seperti apa atau yang titik seperti apa kayak gitu kan. Misalkan saya bikin titik-titik saja. Ini saya lebarin, saya besarin. Nah, di sini ada foreground sama background, ya kan? Background itu adalah yang warnanya putih, yang putih ini, sedangkan foreground itu adalah titik-titiknya. Nah, ini saya ubah ya. Foreground-nya itu saya bikin dia warnanya sama dengan dia. Kemudian background-nya saya ubah warnanya sama dengan background kita. Nah, nanti jadi seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Atau kalau misalkan nggak terlalu ketara, kita ubah aja. Sebentar, ini saya kasih di depan, bring forward. Misalkan nggak terlalu ketara nih. Ketara nggak? Ketara ya. Nah, mungkin ini lebih ketara sedikit. Oke. Sudah ya. Nah, nanti bentuknya jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan udah, sebentar, ini mau saya tambahin. Misalkan mau saya tambahin di bawahnya itu ini saja. Garis. Oke. Kemudian send backward. Satu lagi. Nah, shape outline-nya kita hilangkan dan warnanya kita ubah. Misalkan kita ubah ke hijau ya. Oke. Ini aja. Nanti bentuknya seperti ini. Atau ini kita agak naikkan saja. Biar lebih kelihatan. Oke. Nah, kalau misalkan udah. Ini besarkan saja. Nah, kemudian kalau misalkan udah nih, udah kan, kita mau nambahin dia stiker ya, stiker. Kita bisa mengambil stiker itu di sini, di PicsArt. Menambahkan stikernya itu dari PicsArt, picsart.com. Nah, kemudian stiker yang mau kita tambahkan apa, gitu kan? Misalkan mau nambahin apa? Pohon, tree. Ini ya, mungkin kita mau nambahin pohonnya yang mana ya? Kita cari lagi, coba. Oke, misalkan kita mau nambahin ini saja. Pohon ini. Nah, ini kan. Kemudian ini kita klik kanan, open
image in new tab. Ini ya. Nah, kemudian ini kita hilangkan. Dari belakang sampai dengan tanda tanyanya, kita delete, kemudian kita enter. Nah, nanti diperoleh ini yang kita save image as. Nah, misalkan saya tuliskan pohon. Oke. Saya butuh satu lagi nih. Misalkan saya mau menambahkan pita ya. Pita itu tab ya. Tab. Nah, ini dia. Oke, misalkan saya mau pakai yang mana ya? Load more. Oke. Ini saja, mungkin saya pakai ini aja. Sama caranya, kita klik yang kita inginkan. Kemudian kita klik kanan, open new tab. Open image in new tab ya. Itu, kemudian kita hilangkan ininya. Kita enter. Nah, ini yang kita save. Save image as, misalkan tab. Oke, nah selanjutnya kita open folder. Nah, tadi kan tab sama pohon ya. Copy. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kita taruh di sini. Ini buat nutupin ininya. Kita bring forward. Kita bikin agak miring aja kali ya. Nah. Oke, seperti ini ya. Kalau misalkan udah, jangan lupa. Ini kita grouping ya. Jadi nanti kalau misalkan kita nggak sengaja untuk menggeser-geser atau kegeser nggak sengaja kayak gitu, dia tidak akan misah satu-satu. Nah, kalau misalnya kayak gini kan, kita geser-geser, dia akan kegeser bareng-bareng kayak gitu. Itu seperti ini nanti hasilnya. Nah, kemudian mungkin kalau misalkan ini mau kita duplikasi, tinggal kita klik bagian sini, kemudian kita duplikat aja. Kayak gitu, Ctrl D ya, Ctrl D. Nanti seperti ini. Nah, nanti tinggal kita mau menambahkan isinya. Isinya misalkan di sini kita klik yang tanda A ini, terus kita tulis apa gitu kan. Itu seperti itu contohnya. Itu ya. Oke, mungkin itu dulu tutorial sederhana. Semoga bermanfaat dan membantu dalam membuat desain untuk menampilkan materi yang akan dipresentasikan dalam PowerPoint. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.